Welcome back to another episode of Posterize ID Podcast. Hari ini kita akan ngebahas playoff nih tahun 2026 yang udah bergulir beberapa game ya. Agak telat kita dikit. Agak telat sedikit. Mungkin gue recap game-gamenya tuh apa ya. Di East ada Pistons seed 1 ngelawan Magic seed 8. Cavaliers seed 4 ngelawan Raptors di seed 5. Celtics di seed 2 ngelawan 76ers di seed 7. New York Knicks jagoan gue di seed 3. Lawan Hawks nih agak struggling ya, cuma gue yakin tetap lolos. Mungkin kita bahas dari Eastern Conference dulu ya, dari Pistons sama Magic nih. Gak disangka-sangka ternyata Magic bener-bener ngasih perlawanan yang sangat-sangat kuat ya lawan Pistons yang seed 1. Tapi emang kalau bicara playoff, regular season tuh kadang gak terlalu berpengaruh ya dengan pengalaman-pengalaman yang udah dimiliki Magic. Karena udah beberapa tahun ke belakang ya lolos playoff gitu. Sedangkan Pistons-nya baru 2 musim terakhir lah masuk lagi. Dan musim ini memang jadi juara nomor 1 lah di East. Iya, gue termasuk orang yang percaya tim-tim kayak Magic tuh akan strive di playoff. Gue gak bilang mereka akan juara ya. Cuman mereka punya physicality, terus mereka punya tools, secara roster, di roster mereka punya tools yang oke untuk compete di playoff level. Oh ya benar-benar. Jadi depth banget. Ya pelatih sih dibilang bagus banget enggak, cuman mereka bisa lah. Maksudnya sistem yang mereka bikin masih oke. Dan itu cocok banget sama playoff game. That's why mungkin Pistons juga sekarang rada kaget kali ya. Ternyata Magic bisa bounce back karena regular season Magic jelek. Ya benar-benar. Iya play in seed 8. Berarti kebalik sih jadi ya. Iya. Di regular season jelek, jadi bagus sekarang. Kalau Detroit di seasonnya bagus, playoff-nya agak lempeng ya. Iya. Agak lempem ya. Sebenarnya Pistons tuh tim-tim yang menurut gue agak apa ya? Agak premature kalau kita sebut mereka sebagai legit number 1 seed. Benar. Setuju gak? Maksudnya dari awal kita juga jarang kok ngebahas Pistons yang segimana. Maksudnya kita tahu Pistons bagus, cuman kita nggak kemakan gorengannya lah. Ya memang pengalaman juga dari musim-musim sebelumnya seed 1 itu belum tentu paling bagus juga main di playoff kan. Gue paling ingat ya tim gue Utah Jazz itu tahun 2020 tuh seed 1 udah first round kalah. Second round ya. Second kayaknya. Second round kalah ya lawan Clippers tuh. Artinya menunjukkan kalau emang pemain yang gak mateng, gak siap untuk ready untuk compete di playoff ya akan gugur-gugur juga gitu. Jamin, ya. Karena regular season kan physicality-nya gak sekencang di playoff. Abis itu kuat-kuatan mentalnya beda juga tuh main di playoff. Ya tim kayak gitu tuh pas lagi regular season lagi fine rhythmnya mereka, lagi asik, flow-nya lagi jalan, masuk terus, maksudnya menang terus, number 1 seed. Padahal suruh itu sih ngomongin depth-nya kurang banget. Menurut gue Pistons sih kurang banget sih. Dia dan sebenarnya dari awal musim kan semua udah bilang kan kurangnya Pistons tuh dia nggak punya secondary pointer. Ya. Dan trade terakhir tuh yang Februari kita udah semua bahas. Ini mereka harus nyari secondary pointer nih. Harus dapetin second option di bawahnya Cade Cunningham. Masih gak ditarik juga. Dia masih percaya sama Jalen Duren. Nah kebukti kan di playoff beda maksudnya Jalen Duren. Defense lebih tight, Jalen Duren offense-nya bapuk banget sih. Menurut gue jelek banget. Jalen Duren kacau sih. Dia gak bisa ngisi role jadi second option. Ya. Itulah. Maksudnya additional mereka siapa? Duncan Robinson? Kevin Huerter. Iya. Dennis Jenkins. Itu kan yang bagus. Jadi third option. Undrafted kan. Iya. Ya rookie kayak siapa ya Brandon Jennings lah. Cuman selalu ada kan rookie yang kayak gitulah. Dan Jennings lumayan tuh pas rookie. Jago. Cuman itu bonus lah buat Pistons dan Jenkins. Pemain-pemain yang undrafted tapi ternyata beneran bisa nge-strive gitu. Di tim langsung bisa masuk, langsung bisa jadi option, itu bagus. Cuman ada limitasi. Masa lu first seat di East, walaupun East emang lagi gak sebagus itu. Tapi first seat di East, masa third option dulu selevel Dennis Jenkins. Bener. Ya tau inilah bucket getter lu need more bro. Bener. Tobias Harris udah terlalu tua sih Tobias Harris lewat juga. sih. Udah makanya lewat. Dan additionalnya pas
pertengahan season itu Kevin Huerter doang gitu. Dan Ken Robinson tuh awal ya. Awal. Itu makanya. Biasa aja gitu. Emang Huerter mau berubah jadi Clay nggak? Bener ya gitu aja di Hawks juga kadang-kadang doang lah. Bukan pemain yang bisa lu andalkan untuk came up jadi yang terbaik gitu di saat-saat penting gitu. Nabrak juga, masa lu mau masukin Cade Cunningham 1, 2 dan Ken 3 Huerter. Bener. Wingnya 2 shooter. Gak Dia udah bisa terlalu sih. pede sama Kate. Iya. Cuman Kate tentu cedera di akhir kan. Iya, tapi udah main lagi kok Kate. Cuman main lagi. ngerusak ritme itu pasti Benar. sebenarnya. Dia Dia masuk playoff kondisinya gak siap jadinya. Iya benar, setuju gue. Tapi kemarin sih last game dia lumayan lah kayak 27 poin Iya. Pasti atau bagus 28 ya. poin. Tetap solid. Masih tetap solid. Solid. Cuman mereka gak akan, menurut gua kayaknya gak tembus nih lawan. Gak tembus lawan Pistons. Lawan Magic ya. Pistons. Sekarang tuh Magic udah 3-1 sama. ya? 2 sama. 2-1 bukan? 2-1. Oh iya. 2-1. Berarti per kita 2-1. take ini 2-1. Orlando 2. Iya, berarti nyolong satu game di Piston tuh. Iya. Orlando tuh. Iya. Penting tuh kayak gitu-gitu. Penting. Penting banget. Mungkin next ya kita bahas Cavaliers nih. Cavaliers lawan Raptors ya. Dua tim yang under the radar, cuma Cavs sih gue ada keyakinan kalau mereka bakal lolos karena tahun lalu first seed. Timnya juga udah makin matang juga dengan adanya James Harden ngegantiin posisinya Darius Garland yang tahun lalu itu nggak konsisten penampilannya karena sering cedera. Ya. Gimana menurut lu Gi? Gue kita tag terakhir yang bahas playoff. Sejak James Harden di trade, Ya. gue udah megang Cavs sih sebenarnya. Oh iya. Gue cukup Anjir lu fans Celtics sih. gue megang Cavs lawan Celtics. Iya. Coba dilurusin dikit tuh. Nih gue Gue nggak kaget tahu tuh. nih, ketemu ya? Sebentar, Cavs. Oh iya, Ketemu. Nggak, ketemu. Cavs ketemunya sama Pistons. Tapi kan ya 1-4. maksud lu ketemu sama Iya. Celtics kalau finals. Kalau finals, conference ya. Gue ngerasa solid banget sih Cavs. Cuman gue juga nggak tahu, tau kalah kemarin gue kira ini bakal Swap. sweep. Iya, ternyata Ya bisa. kecolongan satu game menurut gue masih Iya, wajar lah. wajar. Ya, masih wajar lah. Dia bukan tim yang dikdaya kayak OKC yang akan swap Iya. gitu juga. Iya. Kecolongan 1-2 game wajar menurut gue tim sekelas Cavs ya. Raptors juga oke sih. Raptors juga oke Raptors banget. selalu Iya. kita bahas. Iya. Salah satu tim yang menarik di East. Betul. Ya kebetulan East emang lagi gak sebagus itu. Tapi Raptors tuh tim yang menarik untuk ditonton. Menarik kan bukan berarti bagus ya. Iya benar. Menarik tonton tapi bukan di root. Iya, gue tau lah limitasinya jelas gitu. Iya. Oh Brandon Ingram ngepoin kayak apa gitu, Iya. gak bisa juga. Oh, Scottie Barnes jadi Magic Johnson ya nggak bisa juga. Gak bisa. Oh Scottie Barnes gila kemarin ya. Iya. Bagus, tapi gue suka sih ngeliat Doi main. Maksudnya Scottie Barnes di Raptors dia dikasih option sebebas mungkin ke depannya ketika ada tim kontender yang ngambil dia tuh orang bakal ready gila men. Iya. Kalau menurut gue Scottie Barnes mentoknya dia di second option di tim gede sih. Makanya next Mentoknya. time dia diambil let's say Celtics gitu misalkan atau apa nih gue ngasal ngomong aja. Diambil Spurs. Oh, nggak mungkin sih. Bisa aja. Bisa ya. Spurs cap space-nya kecil. Benar. Tapi timnya solid. Bentar kita bahas Spurs lah. Ya itulah kayak pemain kayak Raptors gak akan menang menurut gue. Agak soto ya gak akan menang, cuman Cavs terlalu bagus. Iya, Cavs terlalu bagus. Second optionnya aja James Harden gitu. Iya. Tahu gak yang bagus di Cavs? Kemarin gue sempet nonton dikit sih ini kalau yang Cavs sama Raptors. Dean Wade jago cuy. Iya. Dean Wade bagus banget mainnya. Maksudnya pemain-pemain yang Gak muncul lah namanya Nggak di media muncul. sosial lah. bahkan statsnya nggak muncul. Kalau lu Iya, lihat benar, cuma benar. sekedar cek stats, Iya. ya paling 6 rebound, 8 poin. Ya istilah gitu-gitu doang. Cuma gitu. impact dia di lapangan berasa tuh kalau kita nonton live. Banyak Betul. orang yang gak ngeh kayak gitu tuh. Betul, makanya gue ngerasa Cavs punya pieces-pieces yang Ya. bisa nge-push mereka ke playoff lebih jauh. Tapi ya kalau untuk juara kita bahas ntar lagi deh. Bahas ntar lagi ya. Berarti ya Cavs lah ya kayaknya nih lawan Raptors yang Cavs sih. 4-1 lah. 4-1 ya. Pasti 4-1 sih. Benar, 4-2 lah. Kayaknya bisa 2 game dicolong lah sama Raptors. Boleh 4-2 biar capek dulu. Next nih
tim jagoan lu nih Gi, seeds 2 nih. Celtics lawan 76ers. Seru banget. Seru banget. Gue agak gak nyangka Seriesnya seru banget ini. Yang bikin seru sebenarnya Edgecomb menurut gue. Iya, Edgecomb yang game kedua ya. Iya. Game 2 yang dia clutch tuh. Ya walaupun game 1 dia jelek, Iya, game 2 tau-tau buset. Ya dia kalah. 20 sekian poin ya. Iya. Iya gila. Tapi terakhir jelek dia. Iya. Yang Sebenarnya game Edgecomb ketiga. jadi incerannya Celtics banget. Tatum Brown tuh ngincernya Incernya dia. mismatch-nya ke dia. Ya jadi dia sebenarnya pasti habis sih fisiknya nih bergulir kalau sampai 7 game mah dia habis banget pasti fisik. Game 3 kemarin heavy banget di Tyrese Maxey, dia 30 kali nembak kalau nggak salah deh. Maxey sih step back-nya udah kayak Paul George sih menurut gue. Sumpah dia masuk ke dalam, tarik ke belakangnya, 2 point, 3 point semuanya. Maxey itu juga menurut gue pemain yang under the radar ya, kayak dari postur bentuknya kayak bukan bintang gitu. Ya kan? Potongannya kayak pemain-pemain role player biasa gitu. Bener. Gue penasaran, gue kemarin nonton. Lu lebih milih bikin tim di bawah Maxey atau Scotty Barnes? Gue bawa Maxey Gue Maxey. Tim. Barnes gue. Gue Maxey. Gue Barnes sih. Gue Maxey karena jadi yang jadi number optionnya Maxey gitu. Iya. Maxey atau Barnes gitu. Lu nge-rebuild franchise lu. Around siapa? Ya di awalnya dapat siapa? Oh, iya, Gua tahu ntar bisa dapat first option lagi mungkin kan. Iya kalau Barnes di emang awal- gak bisa jadi first option sih. Iya dia jadi supplier biasanya kan, bentuk-bentukannya dia kan dengan statnya yang selalu mendekati triple double. Barnes. Iya Barnes. Kalau Maxey kan pointer banget aja gitu. Pointer Maxey banget. sih eksplosif banget. Gue mau banget dia duet sama Tyrese Haliburton sekalian deh. Kendorin defense gak apa-apa. Gas aja. Bisa ya. Posturnya mirip-mirip kurus. Maxey, Hali. Iya. Ya itu tipikal guard Kentucky gak jelas. Tiba-tiba jago banget. Iya. Maxey Hali sih bisa. Cuman, sorry gue potong. Cuman kalau Sixers sebenarnya tuh timnya solid loh. Benar. Kalau Celtics lu sih udah hands up. Gue Iya. sejauh ini tim paling solid di East menurut gue tetap Celtics. Oh iya benar, setuju. Tetap Celtics lah. Maksudnya pengalamannya nggak bisa bohong. Cuman yang bikin Maxey sama Edgecomb bagus. Cuman menurut gue PG sama Oubre-nya bagus juga loh. Iya. Bagus. PG sama Oubre tuh ngebikin chance-nya Philly untuk menang tuh jadi jauh lebih besar menurut gue. Iya. Kalau misalkan forwardnya mereka nggak bisa sedikit nge-cater Tatum, Iya. lewat Itu bro. penting banget sih menurut gue si Oubre sama PG. Soalnya Celtics kan mainnya wing banget kan. Ya. Attack-nya mereka banget tuh. That's why gue bilang itu key piece-nya Sixers. Makanya yang diincar Edgecomb. Iya. Paling undersized dari antara 6'4". 6'3", 6'4 ya pendek Edgecomb tuh. PG kita tahu defense-nya bagus. PG. Oubre tinggi. Iya PG sama Oubre tuh tipikal pemain yang coach need lah. Benar, pas lah untuk jaga Tatum Brown banget tuh. Iya. PG jaga Brown. Iya. Veteran presence-nya dapat banget sih. Iya benar. Center ada Mbona juga lumayan. Ada Mbona jago. banget. Ada Mbona sih. Sebenarnya ada Mbona kita udah tahu nih orang bakal rise, cuman emang belum direkomend kan ketutupan Embiid. Iya. Benar. Dan emang menurut gua kalau ada Embiid malah lebih jelek pilih. Dan Drummond juga sebagai second option centernya juga bagus sih. Jujur, Drummond respect itu. Ibarat orang tua udah pensiun dia nambah skill lagi kan. Nambah skill dia bisa 3 point. 3 point jago. Kemarin field goal-nya 3 point dia 100% loh, 2 dari 2. Sumpah dia di kick out, nge-shoot dari depan masuk 2 kali. Sampai sekarang mungkin orang-orang masih gak percaya dia. Kalau misalnya dia shoot mungkin masih dikasih jarak. Ternyata masih dikasih jarak. Iya. Gak dilariin. Padahal mungkin udah tahu orang-orang, Drummond bisa nge-shoot sekarang. Alah, tetep aja pas lagi game paling dilepas kayak. Formnya kocak lagi ya. Kocak. Skor pelan gitu. Tapi emang Sixers dari awal musim ya kita udah bisa ngelihat sih dia emang bisa hidup tanpa Embiid ya. Bisa, setuju banget. Bisa. Kayak gak perlu ada Embiid Heartnya lagi. emang udah di Maxey kok. Udah di Maxey sekarang. Embiid jadi leech anjir sekarang lintah. Kenceng banget sih tapi Maxey. Kacau. Iya benar. Ngebut banget ya. Kayak roadrunner men. Lari-lari, step back, 3 point. Iya benar, makanya emang Celtics udah pasti win lah kayaknya ya. Kayaknya nih prediksi, cuman 76ers tuh
kurang di bench. Kalau benchnya bagus loh mereka. Iya, Celtic benchnya Preacher sama Vucevic sih bagus ya. Bagus. Celtics benchnya banyak banget. Iya, banyak lah, banyak optionnya. 76ers jelek benchnya. Enggak siapa? Grimes. Drummond Grimes saya. Grimes jelek lagi kemarin. Iya makanya enggak. Grimes tuh Duke ya? Bukan. Oh bukan ya? Bukan. Oh lupa gue. Grimes gue gak tau. Syracuse enggak tahu lupa. Iya. Ya itu bukti kayak ternyata Embiid belum seininya ya. Belum ya, memang bukan he's not him ya. Iya, it's not him. Jadi trust the process dari Embiid udah stop nih. Udah dari tahun 2016 trust the process, masih proses sampai sekarang. Embiid ternyata udah 10 tahun ya. Gitu ya, pas kesempatan Embiid juara ya sebetulnya pas masih ada Jimmy Butler tahun 2019. Iya, benar. Udah, abis itu udah bener-bener gak jadi contender. Jelek banget mainnya di playoff, sempat jadi MVP ya juga karena MVP menurut gue. Karena Jokic udah terlalu jago, dikasih ke Embiid aja deh waktu itu menurut gue ya. Udah terlalu bertahun-tahun Iya, kan. udah terlalu berturut-turut. Terus masa orang Eropa terus Bener ya, kasih lah nih Afrika cuma pindah KTP jadi US. Iya, tapi trouble orangnya sih kan. Iya benar. Dari masalah attitude juga agak kurang tuh Embiid. Iya, conference persnya selalu aduh gue males banget gue nontonnya. Iya benar. Yang di playoff run-nya mereka tuh yang di buzzer beater Kawhi kan. Iya. Aduh, komen-komennya kayak bocah. Benar. Jelas. Iya. Oke, next kita bahas Knicks ya, New York Knicks. Oke. Andalan gua nih. Agak struggling lawan Atlanta Hawks, tapi Hawks emang secara defense lengkap banget sih dengan Dyson Daniels sama Jalen Johnson juga. Berat sih Knicks kemarin main, terus gak works banget menurut gua permainannya. Josh Hart sama Michael Bridges jelek banget mainnya, gak kayak playoff tahun lalu lah. Ya. Menurut gue di playoff ini makin kelihatan size di NBA sekarang, maksudnya gaya main NBA udah makin shifting ke size pemain-pemain lu. Kayak kita lihat Magic pemain-pemainnya gede, yang size-nya bagus-bagus. Tau-tau lawan Detroit begitu. Betul. Kuat. Ini juga Atlanta kan size-nya bagus-bagus semua. Benar. Atlanta sih gila sih. Iya kan? Ya, jadi gede-gede. jadi mulai kelihatan mungkin di playoff. Kalau di regular season mungkin pemain-pemain kecil tuh gak terlalu detect ya. Kayak Size does matters ternyata ya. Benar. Ternyata pas di playoff habis sih pemain-pemain kecil. Ya dan juga yang sempat kita obrolin tadi Ki, kalau Knicks itu benar-benar bergantung sama performanya Jalen Brunson banget gitu. Itu. Ketika Jalen Brunson gak clutch, kita tahu clutch gini dia tinggi banget lah. Dia mentalnya bagus, shotnya sering masuk kalau di saat-saat genting. Tapi di game 2 gitu, ya gak masuk udah kelar yang si CJ McCollum clutch tuh. Itu kan dikasih ke Brunson tuh gak masuk. Tapi itu sebelumnya si Brunsonnya udah clutch juga sebenarnya. Cuman menurut gua keterlaluannya sih lu terlalu berharap Jalen Brunson clutch mulu. Iya. Gak gitu juga. Enggak, itu kayak curse cuy. Mereka masa gak bisa belajar dari kesalahan mereka sih. Masa gitu lagi Mike Brown. Jangan Brunson sentris banget lah. Parah, kayak quarter 4 tuh udah kayak 3 menit terakhir udah Brunson. Selalu gitu, maksudnya kayak dengan kapasitas roster mereka bisa jauh lebih baik dari itu. Oh iya, jelas. Benar. Jauh bagus kok. Cat Anunoby Hart kayak udah dapet kok iya. sebenarnya. Anunoby sih yang Anunoby sih keren banget anjir. Gokil. Game terakhir kan Anunoby yang paling banyak poin kayak 22 poin seingatku. Sama Cat triple double. Cat ya. Yang game 4 ini kan 2 sama. Tapi tetap Knicks akan lolos sih menurut gue dan akan menghadapi Celtics, akan menjadi game yang mungkin the best game in East tahun ini. Ya. Nanti Celtics lawan Knicks kayaknya ya. Gue berharapnya sih Knicks. Gue harus revenge. Pasti Knicks lah. Harus revenge. Oke, mungkin kita bahas ini ya. Nextnya kita bahas prediksi nih di second round di semifinal conference. Berarti kita setuju Magic nih yang akan ngalahin first seed nih. Gue Magic. Magic ya. Magic gue. Oke, Magic. Tapi gue ngeri juga sih kalau Magic. Ya bre, dampaknya Pistons bisa menguntungkan nih. Kalau Magic yang lolos, Jalen Duren gak perlu dikasih max kontrak sama mereka. Iya. Season ini kan nih, off season nih. Benar. Oke. Jalen Duren penentuannya. Ya sabar lah aja lah. Cuman tim-tim kayak Magic, Desmond Bain tuh berasa banget bedanya. Pemain ketiga lu kayak Desmond Bain gila men. Desmond Bain bagus banget. Berasa banget menurut gue, banget nih.
Ibarat pemain ketiga lu Jalen Duren sama pemain ketiga lu Desmond Bane berasa. Iya. Pemain kedua lu Jalen Duren, pemain ketiga lu Desmond Bane. Desmond Bane nggak terlalu heboh, cuman presence di defense gokil. Offense 26 poin Dia terakhir. bisa playmaking juga sekarang ya. Dari dulu emang ada hint playmaking. Ya. Nggak lebih, cuman ada hint playmaking. 1-5 bisa dia. Basically pemain-pemain yang dulu di college-nya jelek, gue lupa college-nya apa. Terus take over banyak. Pemain-pemain kayak gitu tuh menurut gue jadi pembeda banget sih. Banchero kan emang jadi bagus lagi. Banchero kan sempet awal season kan jelek, jelek. Pelan-pelan sekarang jadi gokil lagi. Franz Wagner stabil aja. Wagner quarter 4 solid. Iya, Franz Wagner selalu gitu lah. Maksudnya lu gak akan ngeliat Franz Wagner jelek gitu. Ngeliat Banchero jelek. Kan? Nah, cuman kalau Desmond Bane, gila men. Iya. Itu additional paling gokil. Dan Dia cuma jelek di wingspan aja sih menurut gue Desmond Bane tuh. Iya, dia agak cebol. Cuman tangannya panjang sebenarnya. Dan kalau kita throw lagi ke awal Magic, kita bilang Desmond Bane tire signing cuy. Benar. Dan kebuktinya sekarang pasti playoff bukan di regular season bro. Iya. Gitu kayak. Kita udah prediksi dari lama tuh, dari setahun yang lalu ya. Iya. Picking dibuang sebanyak apa kan tuh? Iya. Iya. Benar. Yang gak juara sih, gak bukan berarti Magic juara ya. Cuman mereka udah going to the right direction gitu. Tapi kalau mereka bisa menang nih lawan Pistons, menurut gue tahun depan regular season Magic bisa ngeri. Iya, benar. Oh itu makanya. Dapat PD-nya tuh. Maksudnya kan Turnaround mereka. iya championship tim tuh harus dibangun round the time ya. Iya. Betul. Gak bisa lu langsung Red jadi. Red jadi gak bisa. Ya, kecuali yang masuk Duren gitu. Itu pun Iya. timnya udah jadi sebenarnya. Ya langka lah kejadian kayak bener. misalnya Kawhi ke Raptors ya, kalau misalnya bang Kawhi ke Raptors langsung jago. Raptorsnya udah jago bro dari dulu. Jago, bener. Udah jago itu zaman lama itu Lowry mereka sama nge-grind. DeRozan. Lowry DeRozan dari culun sampai jago ngegrind bareng gitu. Itu sempat first seed juga kok timnya Iya, di East tuh tahun-tahun 2017 2016 agak lupa tapi bisa gua. sama LeBron tiap tahun. Iya, bisa sama LeBron terus. Jadi emang tim itu di NBA nggak ada yang instan. Betul, setuju. Iya. Kayak next ya berarti Magic nih akan ngelawan Cavs kayaknya. Ya. Kayak Cavs gue. Lo Cavs ya. Menarik tuh, agak-agak sulit diprediksi, cuman kayaknya bener Cavs karena Cavs itu ada kapasitas untuk jaga-jaga big man Magic. Oh itu seru tuh. Ya defense-nya jago, ada Evan Mobley. Guardnya kecil-kecil tapi bignya gede-gede. Iya, benar. Yang 3 big kan mereka sering. Iya. Dinwiddie kan 4 benar. Ya Mobley bakal heavy ke Banchero, cuma nggak tahu nih kalau kayak guard-guardnya. Seru tuh mau beli Banchero. Seru, match up-nya seru banget sih. Kayak Mobley sama Banchero bisa dibilang posisi 4 pemain muda ya. Mereka berdua sama Barnes bertiga paling hebat. Posisi 4 ya. Gue lupa, Wendell Carter solid banget. Itu. Jaga Jalen Duren. Iya. Salah satu faktor tuh. Bener, diem-diem jago. Iya. Kan orangnya gak banyak bacot kan. Benar, Wendell Carter ya. Diem aja kayak gak ada ini. Dia sama Sucks, makanya Magic tuh udah on the right direction untuk bikin winning teams loh. Kalau Cavaliers kan sebenarnya udah mau jadi nih winning teams ya udah jadi mungkin. Benar. Tapi tinggal ya winning teams jadi bukan berarti winning teamsnya champions ya. Feels-nya Magic tuh kayak feel-nya kita ngeliat Detroit Pistons 2004 ya. Nah, iya, Iya betul kan? 5-5 segitu. Dari 1 sampai 5-nya nggak ada dibilang superstar banget, nggak ada. Gak ada hole-nya lah. Iya. Cadangannya pun bagus man. Cadangannya juga bagus. Anthony Black lagi on the rise. Tristan da Silva walaupun Tristan da Silva tuh. size-nya gokil gitu ya. Anthony Black sih bagus sih. In the making lah. Iya, in the Bench-nya making gitu. Benar. Gue wild prediction aja gue megang Magic deh. Kayak menarik gitu. Menarik sih. Iya, menarik. Karena defense-nya Lawan Cavs maksudnya. iya, lawan Magic. Cavs. Kalau Cup of East sih masih New York ya. Ini New York lawan Celtics nih Gi, berarti Gi. Iya. Prediksi kita nih. Seru tuh game bakal Sweep, ribut 4-0. besar. Oh iya. 4-0. Salaman sama gua. Sweep 4-0 ya. Berapa sih sekarang gue lagi lupa. Sekarang apa tuh? Si Celtics sama ini. Si Knicks 2 sama. Oh iya. Celtics 2-1 Celtics 2-1 ya. Iya, 4-0 nih maksudnya pas Celtics lawan Knicks. Pas Celtics lawan Knicks. Enggak lah. 4-1 lah, 4-1. Gue maksimal. Game 7 menurut gua game 7-nya berarti di TD Garden ya. TD Garden bakal menangis. Gue sih kalau ngelihat Knicks end of regular season main kayak gitu, sekarang playoff kayak gitu.
Nggak, Mati itu nanti si Tatum sama Brown dijaga Michael Bridges sama OG sih berat. dia terlalu banyak orang terlalu banyak berharap sama Knicks. Iya sih, ya tim besar lah. Knicks ibarat kayak Manchester United gitu Iya, ya. bener. Kena kutuk bro. Kena kutuk ya. Ini gara-gara nggak diridoin sama James Dolan sih. Buruk banget dulu manajemennya. Buruk banget. Sekarang ini baru bagus nih Knicks. Tapi gue masih nggak ngerti sih alasan kenapa mereka nggak solid gitu, nggak yang gampang menang. Iya, ini baru gampang menang nih sekarang. Ini 2 sama. Ya enggak, maksud gue baru ke track di mana Knicks tuh ya lu tuh franchise besar nih, baru pas Brunson masuk. Iya. Enggak, maksud gue season ini kan. Oh season ini Awal ya. season ini kita mikir wah ini Knicks Oh bakal iya ngeri nih. benar. Alasannya kenapa gue masih belum tahu tuh sebenarnya kenapa nih Kalau menurut jadi mediocre. menurut gue kita kan nggak tahu backstage-nya gimana. Iya benar. Atau Iya. misalkan let's say ownersnya kasih Brunson titik ngomong ke pelatih Mike Brown. politiknya nggak tahu atau enggak mungkin egonya Brunson dibilang kasih gua ya nggak ada yang tahu, maksudnya hal-hal kayak gitu kita banyak banget ininya lah. Benar. Dan mungkin rumor-rumor di mana banyak yang minta Cat untuk di trade, ngubah di ruang ganti ya kan, di changing room moodnya berbeda, nggak ada yang tahu hal seperti itu kan. Cuman ya benar ada isu itu juga, itu isu besar loh. isu besar Buat tim yang mau juara dia ada isu mau nge-trade pemain salah satu pemain jagoannya. Iya, pemain bintangnya mau di trade ya gimana coba, kondisi ruang gantinya kan berbeda tuh. Kita nggak tahu, cuman Knicks lawan Celtics bakal pecah banget, pasti. Pasti seru. Pasti seru. Oke, tadi berarti dari Magic lawan Cavaliers, pada megang Cavaliers, saya gua doang nih yang megang Magic nih. Yeah. Oh enggak, gue megang Magic coy. Magic. Gue dari awal season megang Magic gua. Oke. Ada di podcast sebelumnya gue selalu roots ke Magic. Oke. Roots dalam artian di luar Pacers. Apalagi sekarang Pacers kagak masuk. Gue megang Magic. Iya. Magic jelek dari awal. Gue megang Magic terus gue. Karena dari awal gue udah bilang tim paling bagus menurut gue signingnya di off season kemarin Magic. Dengan cuma masuk 1 orang Desmond Bain. Berarti kita wild prediction kita Magic bakal ketemu sama New York Knicks, enggak deh? Lu Knicks atau Celtics nih? Kalau misalnya masuk ke Eastern Conference Final. Biar beda semua, gue Celtics Magic. Oh ya. Lu Celtics Cavs. Gue Magic Knicks gue. Magic Knicks. Iya, oke. Ini prediksi final kita ya berarti. Prediksi Eastern Conference Final. Oke. Finalnya lu siapa? Yang masuk ke final, Ya. NBA Final. Gue yang masuk tentu aja New York fucking Knicks. Iya. Gue Mesti percaya gue. Gak ada. Gak lu mungkin. Celtics kan, Egi pasti Celtics, fans Celtics. Gue realistically Celtics, saya gue megang Magic lah biar seru. Iya, oke. Berarti itu ya recap dari kita. Nanti prediksi final dari East itu adalah Celtic, Knicks sama Magic nih. Beda. Iya biar beda aja. Cuma kalau Kenneth katanya realistically Celtics. Kalau gue nggak realistik, gue emang orangnya suka berfantasi. New York Knicks tetap gue percaya nih nanti. New Yorker ya. New Yorker gue nggak New Yorker gue. Oke, itulah prediksi kita dari Eastern Conference lah ya. Betul. Oke. Kita lanjut ke Western Conference playoff ya. Ya. Di seat 1, gue baca dulu nih, gue Lebih seru harusnya. Lebih seru harusnya. Thunder lawan Suns. Kurang seru sih. Oh enggak. Ini paling gak seru. Dari seluruhnya. Iya, Seluruh match up ini paling gak seru. Gue sebenarnya pas play-in kemarin sangat berharap sama Golden State waktu itu. Iya, gue juga. Iya. Oh iya. Biar seru ya. Biar seru aja gitu, biar menarik gitu kita tonton walaupun ujung-ujungnya kalah sama Thunders, cuman bisa lebih seru lah. Bisa lebih menarik lah gamenya karena kita ngeliat Curry baru versus bagus SGA, lagi iya. tuh. Tiba-tiba meledak lagi ya pas lawan Thunders melempem tuh yang perebutan seat 8-nya kan. Si 7-8-nya sih kurang sih. Iya, pas Di West-nya. kemarin dia seat 9 yang pas 9-10 dia lawan siapa ya? Lupa deh gue. Si Curry. Clippers dulu ya. Lupa deh gue. Lanjut aja deh. Pokoknya dia menang, habis itu kalah nih. Iya. Gak Dia dapet menang lawan tuh. Clippers. Oh iya lawan Clippers, bener. Baru Iya. ngadu lawan Suns. Lawan Suns kalah. Iya. Lawan Clippers seru banget tuh, Curry-nya udah kayak Curry Olimpik 2024 ya. Bagus banget mainnya. Ya kalau Thunder lawan
Suns sih udah jelas ya bakal di sweep kayaknya. Ya. Bakal di sweep. Sekarang berapa? 2-0 ya? 2-0. 3-0. Iya, 3-0. Poinnya jauh terus. Udah kelarin aja udah 3-0. Iya udahlah kayak gue jadi Devin Booker. Udahlah kita gak main lagi deh game 4. Udah buat lu aja deh, gue pengen liburan ke Kemkan. Bener. Ya kan? Jalen Green bagus. Iya, tapi ya. Cuman ada satu yang ini bahas aja langsung ya. Boleh. Si Shea ngomong I don't need the foul call. Oh. Dari referee dibilang, gue bilang bacot lu. Lu nyari mulu I don't need. Iya, enggak Kesel banget gue di press conference-nya. jangan munafik deh. Jangan munafik deh lo, skill paling hebat lu tuh di situ. Iya. Dan lu pakai mulu juga kok. Gak apa-apa. Dan gak apa-apa, fair juga. Iya, di Wade dari dulu kayak gitu dia. Omongan netizen dimin aja. Udah. Kena iya. dia kena. Udah komen di IG lu off aja udah notificationnya SGA dah iya. Masih hebat kok lu. Gue masih megang di MVP kan waktu itu. Iya. Kayaknya MVP lagi ya kalau enggak Wemby kita Iya, lihat aja nanti. yang gue pegang itu tuh Wemby. Anjir kalau Wemby sih keren sih. Next juga Lakers lawan Rockets, nggak disangka-sangka Rockets kayak nggak ada perlawanan ya. Walaupun game terakhir sempat seru banget tuh. Gila. Nonton gak lu? Gue nonton. Gue gak nonton langsung. Gue kayak, nih lu udah tinggal 30-an detik. 30 detik, 6 poin, iya. Bisa kayak gitu, gue bisa kayak jelas, gitu. coy. Menurut gue pas Reed Shepherd megang bola itu sih kayak dia, gue ngebayangin college player lagi di March Madness panik, dia di guard full court sama pemain-pemain veteran. Iya. Salah oper jadinya. Jadi langsung kalau gue nggak salah inget diambil sama Hachimura. Ya dikasih Kennard, abis itu Kennard sama LeBron kayak passing akhirnya LeBron tuh yang nge-shoot tuh. Gue keselnya dia lu tahu ada Sengun di kiri lu. Lu mau nge-split ke kanan lagi, ngapain dia? Ya, itu salah di Reed Shepherd tuh. Kalau dia pede. Iya. Gak apa-apa itu matahin sih. Iya. Cuman jangan bener. Kayak mungkin di trash talk sama Smart. Iya. Mau kemana? Gitu-gitu. Mana lu? Anak muda gitu ya. Gak bisa langsung. Terus lu nge-fall 3 point Smart coy lu 3 point. Tapi Smart kelas sih itu. Cuman maksud gue, nih lu Smart udah posisi gak jelas. Dia ngangkat ngasal ngapain benar. Ditempel gitu loh. Tempel panik ya lack of experience aja berarti waktu itu. Dan juga kita mungkin gua waktu itu terlalu berharap besar lah sama Rockets karena rosternya jujur memang talentnya bagus banget. Iya. Yang bikin jelek kan sebenarnya karena internal issue mereka dan menurut gue itu mau Kevin Durant nggak main kayak ya confidence-nya udah gak dapet aja kali ya. Iya benar. Beda lah pasti. Kayak Jabari Smith jujur. Gue suka sama timnya Rockets. Cuman Jabari Smith hancur emang. Dia kayak gak bisa make decision. Selalu selalu sering ngebuang bola. 3 point ngasal. Jadi emang sebenarnya timnya masih butuh PR. Tapi sebenarnya all around bagus. Bagus, pelatihnya bagus loh. Bagus. Iya. Pelatih Celtics tuh tapi dulu. Udoka mulai nyalahin tim ya, gue bilang nih. Jadi gak asik nih Udoka nih. Internalnya udah gak kompak, gak solid, susah. Benar. Ya. Sengun dihabisin kan sama Duren. Iya. Sekarang lagi trailing 3-0 ya. Iya. Kayak 3-0. Kacau sih. Per kita record video ini ya. Gue juga salah satu yang ngerut Houston. Kaget juga gue dengan ada Sengun, Amen Thompson. Dengan gak ada Van Vliet sih emang sebenarnya kita langsung berubah. Langsung susah nih. Cuman ya sebenarnya tetap bagus. Iya, dia nggak ada pure playmaker yang jago aja sih. Iya. Nah ini sama kayak Pistons kondisinya. Lu udah tahu di mid season kekurangan lu apa? Gak dicari. Gak diambil. Ya experimental bigsnya terlalu eksperimental lah, susah juga. Iya. Oke, next Spurs lawan Blazers ya. Spurs sekarang lagi unggul 2-1. Tapi kehilangan main starnya Victor Wembanyama concussion, dia kepalanya kejedot sakit banget. Gue walaupun si Wemby cedera ya, gue agak-agak bersyukur yang kena kepala coy. Bukan tangan, gue juga bukan tangan, bukan shoulder, bukan kaki. Itu jatuhnya parah loh. Dia ngebantingin badannya. Iya, kalau dia shoulder kelar, udah nggak main tuh sampai end of season tuh. Bagus sih. Iya, kepala walaupun sakit, walaupun juga cedera, itu juga cedera. Cuman seminggu lah dia nggak main 1 round,
Iya 1-2 lah. Satu round atau 1 round ya. satu round atau enggak dia main baru game 6 game 5 masih oke gitu, tinggal pakai mesh aja. Biasanya kan pemain yang pakai mesh habis cedera dijago tuh kayak LeBron, Kobe. Jadi gila gitu. Embiid enggak jujur. Tapi benar untung lah, maksudnya enggak. Karena kan kita pasti pengen lihat Wemby jauh juga. Benar. Bukannya kita mensyukuri dia cedera ya, cuman daripada dia cedera bahu atau cedera lutut, cedera Achilles dengan jatuh yang lumayan brutal seperti itu. Iya. Masih untung dia kena kepalanya. Iya, masih untung kena kepalanya, concussion. Dan ini bukan di NFL kan, jadi concussion juga. Iya, benar. Tapi kemarin step up banget Dylan Harper ya. Iya. Gila dia rookie bisa nge-lead tim, keren sih. Ya rookie tahun ini keren-keren sih. Iya, benar. Ya Knuppel pas di play-in kan sempat bagus juga. Iya. Edgecombe, Harper. Cuman rookie tahun ini keren banget sih. 4 itu ya. Banget, iya. Top 1, 2, 3, 4 jarang-jarang nih. 4-4-nya jago. 5 juga bagus bos. Iya, Bailey. Boleh lah 5 game terakhir. Belum banyak nih tapi stage-nya deh. Panggungnya belum banyak. deh Bailey nih. Dulu top 1 prospek loh. Dia high school dulu. Iya. Benar. Dia jago deh. Harusnya dia paling jago. Cuma terlalu kurus sih menurut gue Bailey. Iya. Kalau Harper sih sebenarnya belum yang sesolid itu, kan baru 1 game 2 game ya. Mungkin nggak akan segitunya. Castle ya bagus. Iya benar. Ya tapi Harper kemarin jago banget ya. Cuman Castle menurut gue pembedanya di Castle sih. Iya benar. Ya Harper pasti dong dia ngedukung. Cuman Castle tuh kalau misalnya Castle jelek menurut gue mau Harper bagus juga nggak ngaruh kan. Ya. Tapi emang overall Spurs tuh tim yang solid ya dari solid. Sampai bench playernya juga solid. Six-man kan tuh. Iya 1 sampai pemain ke-9 juga solid menurut gua, sampai ke Luke Cornette juga solid. Dia itu tim pertama kalau gua nggak salah ya, tim pertama yang 8 pemainnya achieve poin per gamenya double digit. Oh, iya. Kalau bisa kita kasih tahu tuh Wemby, Stephen Castle, Darius Vassell, habis itu Devin Vassell, Champagny, Harrison Barnes 9,9 sebenarnya, cuma yang 9,9 poin ini dia. pas regular season ya. Iya, yang dia harus nyetak berapa 17 poin atau berapa poin per game 9,9. Cuma ya overall dia ada 8 pemain solid yang selalu perform gitu. Jadi menurut gua nggak adanya Wemby juga lawan Blazers, walaupun pasti struggling karena Blazers bukan tim yang jelek-jelek amat juga. Bagus. Iya kan? Bagus kemarin cuy sebenarnya. Cuman emang lack of experience. Iya, lack of experience, iya benar. Itu poinnya sih. Kemarin sampai quarter 3 sisa berapa menit tuh mereka Blazers tuh leading 15 poin. Benar. 86-5. Habis itu baru Toto berantakan, biasalah quarter 3 akhirnya berantakan. Quarter 3 tuh menurut gua quarter paling menentukan game playoff. Kenapa Curry GSW selalu jago tuh? Karena Curry quarter 3 selalu jago dia. Selalu ngangkat selalu ngangkat. Kalau diperhatiin ya, kadang emang Curry bukan clutch player yang di 1 menit terakhir poin, cuman dia quarter 3 Curry tuh different beast menurut gua. Itu dia. Ya itu ya. Spurs tuh lu bilang 8 orang. 1 orang Six Man of the Year. Iya. Itu Keldon Johnson ya. Contoh basketball sistem yang bagus. Iya, ya benar. Itu. Lu gak butuh pemain yang bagus banget juga sebenarnya, tapi lu bisa gitu loh. Iya. Ya butuh sih, gua gak bilang gak butuh, cuman maksudnya ketika lu tim lu di sistem yang baik, sebenarnya kan pemainnya kan Harrison Barnes, Champagny. Bicara individual gak sebagus itu. Maksudnya Champagny jago, gue suka sih. Cuman gak yang bandingin deh sama roster Magic. Bener. Lebih deep gitu kesannya, atau lebih Knicks gitu, lebih deep. Cuman ya ketika tim dengan sistem yang baik jadi bagus juga gitu. Gue ada keyakinan besar kalau misalnya Wemby sehat nanti menang lawan OKC sih. Nanti kita bahas itu. Iya, oke. Itu seru. Next mungkin Nuggets lawan Wolves nih. Tapi bentar. Intinya gue Coach of the Year, gue mau ngelepas si Celtics nggak dapet, cuman kalau Mitch Johnson dapet sih. Iya, Mitch Johnson gila sih. Mitch Johnson bagus. Mitch Johnson tuh dulu asistennya Pop bukan sih? Asistennya Pop kan? Itu lawannya juga bagus loh. Ya Go Splitter. Bagus. Bagus. Tansy Billups gak jelas. Kita belum bahas Portland ya? Ya Portland sih solid banget sih. Ya team in the making juga. Iya benar. Tapi kalau Portland yang gue ya ada Holiday kan. Cuman
paling gokil Donovan Clingan. Iya. Iya. Paling berasa tuh presence-nya nih orang gak main-main. Dan next Gobert lah. Bener. Scoot sih. Scoot. Akhirnya setelah Kok tiba-tiba sekian lama bagus lagi ya. Setelah sekian lama. Bukan bagus lagi. Baru bagus akhirnya. Iya. Diapain ya itu di belakang. Gak tahu deh sama Thiago Splitter dibacotin pakai bahasa Portugal kan. Enggak, masalahnya dia Pep nge-shoot. Iya. Nge-shootnya nggak dimundurin di depan orang diangkat. Ya, dulu kan dia gitu mainnya. Gak step back cuy, diangkat langsung. Tipikal gitu dia sebenarnya. Emang gitu ya? Emang ngegas mulu. Iya. Oh iya. Tipikal yang gak takut kan. Makanya kemarin pas dia masuk NBA, orang tuh nanya mana explosiveness lu. Gue jadi playmaking. Kalau ya jadi kan? oke, playmaking lu emang harus ditingkatin, tapi kok lu jadi lack of explosive. Sekarang juga udah makin berani. Iya. Makin pede nge-score ya bagus. Udah Kalau berjenggot. emang core kayak gitu ya lu lanjutin kayak gitu, emang NBA butuh adjustment lain. Betul. Tapi kalau emang core lu pemain yang eksplosif ya lanjut aja. Ini udah bagus loh sebenarnya mereka core. Bagus banget di tahun depan cuy. Klingan, Kamara, Afdija, Scoot, Sharp. Iya. Udah Drew semua. Holiday Holiday sama ya itu. Holiday bentar lagi dia jadi mentor lah. jadi mentor. Iya, jadi Drew mentor. Holiday emang ditugasin mentor sih pasti. Iya. Gue paling suka Klingen tapi jujur. Klingen, Iya, gokil. dari di Yukon juga udah keren. Udah keren deh. Gak masuk stats. Iya, benar. Gak masuk stats. Iya, kayak Paling di- dia 6 poin 10 rebound. Iya, defensive presence kayak kita ngeliat Rudy Gobert. Nanti kita bahas ya, Rudy Gobert bisa ngehentiin Jokic tuh. Iya. Orang-orang baru ngeh kan sekarang kan. Enggak, gue sih kemarin ketawa aja sih kayak akhirnya Gobert haters pada diem Iya. nih. Gobert haters pada diem karena ya ini Terbukti gitu. terbukti ya Klingan, Gobert Hmm. bukan soal poin doang. Iya, NBA Ya, tuh jangan- hanya bukan soal stats, bukan lu pemain dengan poin puluhan. Jangan lu kasih bola lu berharap dia hook shot. Enggak. Iya, Nggak ya bisa. udah defensive presence-nya dia orang tuh nggak berani masuk loh. Iya. Orang Donovan Klingen wingspan-nya gila. Gila. Tangannya panjang banget gila. Bener. Donovan Ininya Klingen Iya. coverage-nya tuh coverage-nya gila loh. jauh bro. Iya, ya kayak lu ngeliat Wemby tapi Wemby terlalu jago aja Iya, gitu. anomali lah beda. Anomali lah, Wemby bisa dribble, bisa step back dengan postur kayak gitu udah alien aja Curang kan. kalau itu Iya, curang. kalau di defensive end ya fungsinya Klingen, Rudy Gobert ya kayak Wemby. Iya. Dia punya power yang sama, cuman ya untuk offensively ya Wemby di atas mereka jauh. Dia defensively juga terbukti Wemby di POY pertama kali yang anonymous ya. Iya. Ya gila ya, Gila dia sih itu. bener-bener semua orang nge-vote dia. Ya, Gila 100. banget. Udah Iya. udah inilah deserve lah. Ya kita berharap aja Blazers dan tim mudanya dia ini bisa jadi tim yang solid. Betul. Sebenarnya kayak lu kalau lu nonton Afdija tuh masih bisa lebih, Klingan masih bisa lebih, tapi dengan kekurangan mereka menurut gue udah cukup. Iya, Masih bagus gitu. masih Dengan bagus. core 4 core itu sih Iya. Iya. good future buat Good mereka. future cuma nggak akan juara sih. For now ya. Iya. Nggak tahu ya, gue Buat tahun ini nggak pastinya. ngelihat Afdia akan ada di titik seperti Anthony Edwards gitu loh. Nah, emang kalau dari fans Blazers tuh ngerasa yang harus step up tuh sebenarnya Shaedon Sharp. Yang ini makanya ada bahasa tuh ceiling sama floor. Iya, Afdija jago tapi ceiling tinggian Sharp. benar. Iya. Yang Setuju bisa gua. jadi Iya. Anthony Edwards ya Shaedon Sharp. Benar. Sharp sih atletisnya Iya. gila. Iya, jadi kayak walaupun Sharp sekarang nggak sejago Afdija, cuman ceilingnya Ceilingnya potensialnya dia tinggi sekali kan. tinggi sekali. Iya, benar. Tuh. Benar ya. Blazers menarik lah, dia sekarang udah di seat 7. Mungkin di tahun depan bisa di seat 5, seat 4. Betul. Tapi mereka arah franchise-nya keren. Menurut Iya. gua mereka gak sengaja ngalah di play-in. Mereka kan ngebuang pick mereka kan jadi kan. Iya. Iya, Cara iya. mereka masuk nih. Kalau mereka kalah tuh mereka jadi dapat pick mereka first round tahun ini. Iya. Mereka mutusin gue mending playoff dibanding gue ngambil Iya, experience yang dibutuhin sama pemain Iya. mudanya. Betul, Iya, betul. kayak lu baru masuk lagi ya sih Blazers tuh. Iya, lupa gue. Lupa ya? Iya, baru masuk. Baru masuk lagi baru setelah lagi, sekian baru lama. Ya kan, tapi potensialnya kalau gue ngelihat Donovan Klingen benar-benar ya the next DPOY lah. Iya. Dalam 2-3 tahun lagi the Iya, next iya, DPOY pemain yang under the radar aja nggak banyak bacot. Agree. Iya Ada kan? tisu lagi in frame. Sorry. Sorry ya. Gak apa-apa. Iya. Terus Ya itulah kalau misalnya Blazers kita berharap banyak dengan potensialnya, tapi for now Spurs menurut gua lolos dengan
Mitch Johnson yang ngasih skema permainan yang sangat-sangat rata ya ke tiap-tiap pemainnya. Pemainnya bisa step up semua jadinya. Ya tapi kita lihat aja lah kalau misalnya sekarang sih for now gue masih megang Spurs. Tanpa Wemby pun gue masih megang Spurs. Masih. Yeah. Masih lebih solid jauh. Yeah. Kasih, setuju juga. Nextnya nih tadi kita udah ngebahas Gobert yang akhirnya ngediemin haters-hatersnya dia. Iya. Dia cuma 2 poin, 6 poin loh. Iya. Tapi lu lihat Jokicnya 7 dari 26. Kacau loh. Jokic plus minusnya minus 20. Iya minus 20, Gobert plus 20. Iya bener-bener timpang banget. Gobert plus ya plus 18-19 Iya, gitu lah. Ada satu game bener-bener minusnya Jokic sama plusnya Gobert itu sama angkanya. Cuma kan itu minus sama plus. Iya. Benar. Jauh tuh double. Jauh bro. Sekarang lagi leading loh. Leading 3-1. Iya. Tapi gue bener-bener nonton. Jokic tuh bener-bener dipaksa ngeluarin shoot-shoot aneh. Iya. Atau nge-finger roll, atau dan Minnesota Timberwolves jujur emang salah satu defensive team paling jago di West sekarang. Dari tahun lalu tuh, dari season lalu. Makanya kalau dari gue akhirnya Nuggets sampai di momen, menurut gue terlepas defense-nya bagus, Nuggets akhirnya sampai di momen kayak udah mulai habis nih dikit lagi. Iya benar, udah menyadari itu lah. Kita kan dari tahun-tahun sebelumnya kayak habis dah, tapi enggak deng. Kayak Jokic masih lanjut nih. Ini nyampe nih di momen kayak ini habis nih. Setuju gue udah mulai kena pikiran itu. Gue nontonin kayak udah habis nih. ini kayak udah mau habis nih Nuggets. Udah mau habis. Ya mungkin Jokicnya bukan berarti Jokic jadi jelek ke season depan, cuman timnya as a team ya ini kita bicara ya. Udah sedikit lagi expired. Iya udah expired nggak akan sustain 20 tahun gitu kan tim. Kecuali ya lu bener-bener build around dikasih pemain-pemain lagi untuk cuma kan additional player-nya juga ternyata nggak works banget ya. Lo harus bikin ketika tim udah expired menurut gue lo harus bikin major move lah. Gak bisa untuk ngelengkapin Korea doang. Ya mungkin Jokic sama Murray udah nggak works, harus cari mungkin Jokic sama siapa gitu, Jokic sama Franz Wagner gitu. Iya benar. Itulah contohnya. Diubah gitu loh. Dan siapa pemain Nuggets yang cedera ngaruh banget tuh. Aduh, Peyton Watson ya ngaruh banget di defensive end-nya Nuggets gitu. Offense juga. Iya. Regular season dia salah satu pointer. Peyton Watson gue ambil tuh di fantasi gue jadi gokil. Christian Brown-nya turun, tutup Peyton Watson gokil. Iya kan? Liar banget cuy movementnya. Gerakannya tuh atletis, keras. Cocok banget sih sama Jokic. Iya itu dia kan cutting gitu kan bagus, cuman dia cedera. Cuman maksud gue overall emang Nuggets mulai kewalahan aja sih. Nuggets mulai kewalahan dan prediksi gue Nuggets kalah sih cuman. Tapi kan emang udah 3-1 ya. Iya udah 3-1 udah susah. Cuman Wolves dalam catatan banyak yang cedera. Tuh. Ya Dante DiVincenzo jujur per hari ini Achilles kena. Iya. Karena gimana dengan cara permainan sekarang tuh entah kenapa orang gampang jadi Achilles ya. Sumpah tiap tahun pace. Ya. Terus kenapa orang bilang kayak kok zaman dulu orang bisa main 82 game karena pace permainannya nggak kayak sekarang. Iya cuy, set play-nya santai dulu anjir. Iya. Dulu dari belakang pelan santai. Jalan. Bener. Kita tetap tim kita tetap tim yang ngerasa tuh zaman dulu tuh basketbolnya lebih fun. Setuju kan? Lebih tough juga. Seru ditonton. Kita juga setuju kalau game-game sekarang nih bukan berarti nggak keras gitu loh. Kerasnya in different way lah. Iya. Beda gitu, bukan tough gitu loh. Cuman ya pace-nya lebih cepet, lu makin banyak fast break, lu makin banyak transitionnya tuh gerakannya makin banyak. Dulu kan banyak aja lu oper ke center, main luarnya diem aja. Ya set play aja udah beda banget. Set play beda banget gitu. Lu masuk kick out, masuk lagi kick out lagi. Kayak gitu kan capek bro. Kalau misalnya dulu ISO aja ke pemain jago lu. Big man aja bisa back down masuk. Udah sekarang back down kick out keluar, ada yang kosong, dijaga lagi kick out lagi, lari lagi pemain cari posisi lagi. Itu yang ngebuat fatigue tuh pemain-pemain sekarang jadi lebih gampang cedera. Dan menurut gua kalau pemain gak main 82 game ya fair karena emang manusiawi juga untuk dianya gua gak sehat gitu. Memang ada yang berlebihan tapi ya normal juga ketika orang gak main 82. Makanya orang-orang kayak Michael Bridges yang main 82 game terus dianggap aneh kan. Ya karena dia juga role-nya gak seperti pemain-pemain bintang lah.
Iya, cuman maksudnya sebenarnya dia lari-lari mulu juga Iya tuh. sih benar-benar. Dia larinya capek juga Iya. sih. Cuman ya dia nggak usage-nya nggak segila Iya, itu. lompat-lompat lah sih dia. Cuman kayak Edwards kan juga cedera. Edwards cedera. Edwards akhir-akhir lagi cedera. Edwards dari regular season udah berapa kali cedera lama. Dia Gua ambil di fantasi gue. eksplosif banget sih Edwards. Banyak yang bilang hyperextended knee kan. Gue berharap itu sih, bukan ACL. Iya. Belum diketemuin ya per kita video ini karena baru banget tadi pagi dia cedera. Belum ada announcement apa-apa dari Wolves ya. Cuman Di Vincenzo sama Edwards nggak ada. Dosunmunya step up Dosunmu paling 43 poin, 42 poin ya. Kalau 3 point season kemarin Magic menurut gua masukin missing piece paling bagus Desmond Bane. Di trade deadline kemarin missing piece yang dilengkapin paling bagus menurut gua Dosunmu. Iya, benar. Dari antara semua deadline move ya. Banyak yang bagus tapi ini paling perfect lah. di season gak kelihatan, di playoff tahu-tahu baru mulai nunai nih. Di season udah lumayan bagus tuh, cuman emang masih cedera 2 game, main lagi. Itu kan diincer banget sama Pacers Dosunmu. Cocok banget sama Banyak banget yang bilang Dosunmu tuh bisa didapetin semua tim, cuman yang dapat Wolves. Iya, Pacers naksir berat sama Dosunmu dan sekarang dia pernah triple double berapa kali loh. 10 rebound. Pacers Dosunmu cocok sih. Cocok. Nah, ternyata dengan gak adanya Edwards sama ini dia step up-nya lumayan gila, bukan yang 26 poin. 43 itu jauh tuh. 42 ya lupa deh gue gede lah. 40 ke atas gitu. Iya, Gila. dan dia experience playoff-nya apa sih di Chicago dulu? Paling play-in. Dosunmu menurut gue bisa jadi missing piece kayak Derrick White buat Celtics. Ya, benar. Pemain-pemain gak kelihatan tapi Iya, benar. defense bagus, bisa bawa bola ke depan, tenang. Ya, Derrick White lebih gila sih ya. Cuman Dosunmu ternyata bisa gitu loh ngisi roll kayak gitu. Apalagi ya kita nggak tahu sih kedepannya misalnya saya di Vincenzo sama Edwards cedera, Dosunmu-nya gimana lagi kan belum tentu bagus lagi. Cuman kan udah 3-1. Advantage-nya udah jauh banget. Gak bisa berharap dia kayak gini terus sih. Iya, cuman dalam artian ya tepat guna lah anjay. Bagus tuh bahasa lu tuh. Ya kita lihat aja nih kalau misalnya nanti dengan cedera di Vincenzo dan menurut gue di Vincenzo udah pasti nggak main. Iya. Edwards game 5 udah pasti nggak main dulu. Iya. Kita lihat kalau misalnya Nuggets bisa nyolong 1 game ini, menurut gue masih bisa comeback. Iya, masih bisa comeback. McDaniels. McDaniels. Panas. Jokic diajak ribut mulu. Defense-nya, gue sih ngeliat gue jadi pelatih sih ngeliat pemain kayak gitu keringetan ya. Gue sih ngeliat dia ngedefense Murray ya. Di press terus ya sampai Murray mundur terus sampai ke hampir gue yang ngebuat kan Jokic ribut mulu ya sama McDaniels yang ngebuat dia ribut dulu pasti di tiap game di trash talk atau ada tangan-tangan yang main physicality yang kita nggak lihat dan itu ngaruh ke mentalnya Jokic dan kebantu juga pas Jokic udah mentalnya kena Gober ngejaganya bagus banget juga gitu. Betul. Jadi banyak faktor lah kenapa Jokic ini tiba-tiba nggak perform seperti dia biasanya. Biasanya dia mau dijaga siapa aja nggak pernah gentar tuh. Dan dia emang rivalry kan. Iya benar. Jadi nih. Iya. McDaniels juga tipikal tough mental juga sih yang kayak lulu gue. Iya benar. Dingin banget gitu. Iya benar. Gue small forward paling gue suka di league sekarang. Jadi McDaniels ya. Solid banget. Tau nge-remind gue sama siapa? Tyson Prince. Iya benar. Kurus-kurus lengki gitu. Tinggi ya. Gue suka banget small forward tinggi. Ya. Gokil itu. Benar. Additional yang oke lah dan emang dia step up offensively. Gak cuma game defense 2, doang gitu. Game 2 game 1. Iya, step up offensively, attack the rim yang simple aja tapi dia bisa manfaatin size-nya. Length-nya. Benar. Tinggi banget ya hitungannya. Gue demen banget yang dia calls out attack Jokic, Gordon, Murray, semuanya. Semuanya benar. Sama dengan semuanya nggak bisa bad defense. Iya. Gue kayak anjir keren. Keren. Berarti dari game ini Nuggets lawan Wolves, mungkin kita bertiga setuju ya. Kayaknya Wolves deh nih. Iya. Kayaknya Wolves deh. Wolves kalau N balik sih. Iya. N gak balik udah. Mungkin tapi bisa iya juga ya. Gak tahu deh kita. Tapi 3-1 agak susah. Iya 3-1 agak susah kecuali dia mental LeBron lawan. Iya. Tapi Jokic punya. Iya. Bisa sih dia. Bisa dia mentalnya ada dia. Cuman enggak lah lewat lah. Iya. Kecolong lah 1 game. Kecolong. 1 game. Randall bagus loh.
Iya. Randle bagus. Kalau Randle kan ya emang tahun lalu playoff bagusan dia dibanding Edwards awal-awal. Lebih yang dia awal-awal playoff nge-shoot mulu, masuk mulu. Jadi emang sebenarnya dia emang tipe kalau pemain yang jago aja. Ya mungkin menurut gue yang ngebuat Randle bagus juga pas di Knicks dia tuh sebagai number one option. Jadi kadang-kadang terlalu disorot shot-shot dia yang jelek tuh. Jadi mentally balik ke dia dicengin gitu sama orang-orang gitu. Ya, di itu. sini dia bukan orang yang disorot gitu. Plus emang udah lebih mature juga sih. Iya. Dulu sih emang sempet agak-agak. Shot selectionnya malah gue selalu bilang agak-agak. Gue setuju, tapi gue ngeliatin si Randle nih, dia dapat bola selalu ngeliat kering kan. Gue bilang, udah lu jangan shoot. Cuman dia selalu dipaksain masuk dalam. Terus gue kayak inget-inget zaman dulu basket, kalau ada big man yang kerjaanan badan gede, lotot, nabrak-nabrak. Badak gitu ya. Kan ngeselin ya, lu defense kayak ditabrak mulu. Iya. Terus lu bayangin jadi Jokic, jadi Aaron Gordon ditabrak Randle, tiap kali offense. Kesel dia capek. Iya capek. Ngaruh banget itu. Buat offense-nya mereka juga. Iyalah Minnesota dapat lah vibes bad boys bukan bad boys sih. Vibes dogs sih gitu loh. Iya benar. Vibes tough player yang. Tough player. Kayak misalkan nih contoh paling gampang Magic dapat tuh kesan tough-nya karena mereka physicality-nya tough. Tapi bukan tipikal orang yang tipikal pemain-pemain yang apa ya? Iya paham gue maksud lo. Sangar gitu. Iya, yang dibenci orang lah gitu. Kalau Wolf, Edwards, McDaniels, Randle sih. Gober juga orang benci coy. Iya, itu kan masuk ke konten kita terakhir. Iya, masuk. Iya. Villain. Sekarang nyangkut di passing Randle nabrak ngasal aja. Iya. Gila sih gue bilang. Randle, Edwards, McDaniels sih kayak gangster gitu ya. Kayak tipikalnya bukan gangster sih, cuman gitulah. Lu tabrak aja masuk aja udah. Tough. Orang mungkin capek. Mental orang mungkin capek ngelawan lawan tim kayak gitu. Mentalnya yang capek ya. Bukan physicality juga. Cuman maksudnya physicality NBA kuat juga lah. Iya pasti kuat lah. Cuman mentalnya tuh kesel lah, pasti kesel lah. Main jadi Murray ditabrak-tabrak lama-lama kayak aduh. 3 point harusnya mungkin masuk 7/10 jadi 5/10. Iya kurang tuh pasti efektivitasnya dan lain-lain. Iya. Mungkin kita bahas prediksi yang masuk ke second round atau semifinal conference nih. Pertama Thunders kayaknya akan ngelawan Lakers. Oh iya. 4-0 ya. haters Lakers. Ya tapi jujur bisa di swap sih. Lakers udah di swap sih. Kalau nggak ada Reeves sama Luka sih berat ya. Sebenarnya sih Lakers bagus, cuman ya kurang lah kalau Thunders 4-2, 4-1 lah. Ya sekarang dia lagi ngelawan Rockets juga kita tiba-tiba jadi jelek ini juga agak bingung ya. Cuma ya karena yang game terakhir kalau dia bisa nyolong 1 game aja tuh. Jadi 2 sama tuh. Harusnya beda cerita gitu. Bodoh aja tuh yang dia panik itu si Rich Shepard ya panik itu menurut gua ya game ek yang mempengaruhi playoff juga kayak gitu kan. Ngasih lihat weakness timnya jadinya gitu. Jadi Lakers lawan Thunders kayaknya Thunders lah ya. Gue Thunders. Itu bisa 4-0 4-1 sih menurut gue. Iya 4-1 kalau terlalu berat sih. Terlalu berat Lakers kalau lawan Thunders soalnya reigning champion terus timnya nggak berubah banyak bahkan bagus, ada timnya masih additional yang bagus. Terus siapa pemain Duke tuh yang Jared McKay. Luke Kennard gokil Lakers. Luke Kennard Lakers, Jared McKay juga lagi gokil di OKC. Ya Lakers harus jadi tim yang bagus karena ketika nggak ada Luka gak mungkin LeBron main ini kan. Cuman ya kita sempat bahas tuh lumayan kehibur lah ngelihat Lakers mainnya gini kadang. Maksudnya kita suka Luka cuman ketika ngeliat Lakers mainnya teamwork kayak jadi gitu enak bener. Gitu. Karena kalau bisa ada Luka ya heavy di Luka aja gitu. Terlalu banyak bolanya ke Luka terus. Kalau nggak ada nih kita ngeliat bagaimana LeBron di umur 40 sekian 42 ya sekarang ya 43 lupa deh gue di year iya. Dia udah nggak ada physicality sama athleticismnya udah berkurang ya kita ngeliat Magic Johnson sekarang. Kayak ngeliat Magic Johnson lain. Di era sekarang ini LeBron sekarang nih. Gila, jago banget masih. Cuman ya tetap aja kalau lawannya Thunders ya dengan tim yang seperti itu. Still a king lah dia. Tapi cuman ya kalau lawan Thunder bener. Tetap kalah. Nextnya mungkin kita tadi memutuskan Spurs kayaknya
roman-romannya akan melawan Minnesota Timberwolves. Gue megang Spurs tetap. Nah, Seru banget nih. seru banget. Match up ya nih. Iya, seru banget. Gue sebenarnya karena tim favorite gue nggak masuk playoff, di East gue megang Magic, di West gue megang Wolves. Cuman ya kalau Edwards nggak sembuh sih. Iya. Anggap Iya. sembuh lah ya. Kita anggap Kita anggap dulu. sembuh. Ya. Kita anggap Hilangnya WMB Di juga Vincenzo. sembuh. Ya, WMB bakal WMB sembuh sih. WMB ya. Lebih ANT bakal sembuh. sembuh. Nah. Di Vincenzo ya, cut ya. Di Vincenzo cut. Aduh susah juga sih. Susah juga. Tapi Cuma secara experience playoff sih lebih banyak Wolves ya. betul. Cuman mungkin kalau Wolves sama Spurs ketemu, key match up-nya lebih ke Gobert sama Wemby. Iya. Mungkin itu yang match up yang paling menentukan menurut gua. Itu seru sih. Senior junior Iya. tuh gitu. Kalau bisa jadi Iya. ribut sih seru sih. Lumayan, dan kalau misalnya kenapa gue bilang itu penting ya, kalau misalkan Gobert bisa nge-cater Wemby ke level tertentu, Wolves ada chance menang. Iya. Cuma Nah, ya. gak usah terlalu jelek ya, gak mungkin sejelek itu Wemby mungkin ya. Iya. Cuman bisa ditahan aja secukupnya. Asalkan Gobert yang gak dibawa keluar terus aja tuh sama Wemby tuh. Iya, ya Iya. sebenarnya agak, sebenarnya benar. Sebenarnya agak susah sih. Cuman kalau misalkan ngomongin guardnya pun juga agak susah. Kalau di Vincenzo hilang agak susah tuh. Iya. Bone silent. Secondary-nya jadinya. Let's say Dosunmu nggak mungkin jaga Castle. Dosunmu pasti jaga Fox. Mungkin. McDaniels nempel Castle, Edwards naik ketiga. Wah, McDaniels Castle pecah sih. Seru. Ya benar. Seru. Edwards pasti jaga paling Edwards pasti jaga paling kurang. Champagny kayak apa Iya. siapa Vassell. kayak. Option paling terakhir. Ya. Vassell Iya. ya, Devin Vassell benar. Napas. Jadi Tapi kalau ke switch nggak takut dia. Iya. betul. Jadi gue 60-40 60%-nya ke Wolves. Gue juga, iya. gue juga Wolves. Kalau gue masih pede sama Spurs ya. Ya. Gue masih pede sama Spurs. Tapi Bingung ya. Wolves ya gue. Emang gue dukung Wolves soalnya. Oke. Berarti bisa disimpulkan kayaknya dari voting ya berarti kita megang Wolves lah ya. Walaupun gue megang Spurs, cuman kayaknya yang akan tampil di final Western Conference berarti OKC lawan Timberwolves nih. Nah tapi gue kalau buat ketemu OKC gue lebih pede Spurs. Oh iya. OKC kalah mulu gak sih regular season sama Iya. Spurs? Terakhir menang kan. Oh terakhir menang ya benar. Tapi Tapi ya MoB kalau- sempat gak main. Iya. Kalau lawan OKC benar lebih match up lebih seru pakai lawan Lebih Spurs. Spurs OKC lebih seru dibanding Iya. Wolves OKC. Iya, karena emang lagi-lagi basketball kan match up games gitu. Jadi kayak tim satu sama tim satunya lagi belum tentu menang sama tim Betul. yang lebih jelek ngelawan tim yang ini Match gitu. up game, setuju gue. Match up games banget gitu. Wemby kayak kalau lawan OKC 80 poin deh, kayak pengen ngelawan buktiin he's trying to prove a point Iya. lawan Holmgren. Gue ceking Om- terjago di Iya. NBA men, enggak bukan lu aja. Dan dia saingan sama Holmgren dari zaman SMA ya yang kan. Di FIBA. FIBA berapa tuh? under berapa gitu. Iya. Yang Kenneth kalah tuh. Lofton. Kenneth Iya. Lofton yang jago. Kenneth Loftonnya jago banget. Kanan gitu. Berarti kalau OKC lawan Wolves OKC lah ya. Gue sih, aduh. Oke, tergantung kalau Wolves-nya sehat. Berat banget nyebut OKC Iya. masuk final. OKC lawan Wolves atau Spurs lah, siapapun lah. Kalau gue Oh, oke. gue masih megang, aduh susah ya. Oh, Gue gini, Spurs. Gue kalau 3 itu Spurs. Iya. Tapi nggak Ya, gini, aneh. Gue bener. kalau ditanya Wolves Spurs gue bilang Wolves. Cuman kalau final siapa menurut gue kayak Spurs. Sama berarti kita on the same track, sama kayak Razi bilang ini match up games. Spurs menang, menurut gue Spurs menang lawan OKC. Tapi Iya. Spurs akan kesulitan lawan Timberwolves. Nah, Iya. tapi OKC akan menang kalau lawan Timberwolves. Nah, Iya. itu. Jadi agak-agak tricky nih untuk prediksi Iya. kita di Western West. Conference ya. Betul. Di antara 3 tim itulah siapa yang lawan siapa baru akan ketebak. Cuma Betul. kalau jujur mungkin masih ke OKC ya. Gue menunggu ini Celtics siapa lawan siapa nih. Terus ntar. tapi kalau OKC lawan Spurs lagi. Sial. Lo OKC Spurs? Spurs gue. Iya, sama, gue juga. Sama, Iya, gue iya. juga. Sama. OKC itu bisa Kayak gitu menang. jadi kita. OKC bisa menang kalau lawan Wolves. Wolves bisa menang kalau lawan Spurs. Iya. Spurs bisa menang kalau lawan OKC. OKC, Sama. Iya. Segitiga tuh. Sama. Benar. Ya nggak tahu lah. Gue kalau gitu Tapi menyimpulkan kita kita megang Spurs. Karena timnya keren. Jujur, timnya keren banget. Kalau Enggak, sebenarnya kalau ngomongin ini ya,
kesimpulan ya. Kalau kita bilang kayaknya Wolf menang lawan Spurs berarti kan Wolf lanjut. Wolf lawan Thunder. Kita bilang Thunder harusnya menang nih karena Spursnya udah kalah ya berarti lolos Thunder. Iya Thunder. Tapi enggak, ini kan opini pribadi lah. Kita nggak bisa nyatuin opini lah, susah. Kalau opini gua tetap Spurs menang lawan Wolves dan Spurs akan OKC. Spurs akan came out of West. Wemby jadi Western Conference Final MVP. Terus ngelawan Celtics. New York Knicks. Lawan Cat. Lawan Cat tuh. Dan Spurs akhirnya akan menjadi juara NBA tahun ini. Gua Wemby gak apa-apa juara. Oh ya. Gue kalau Celtics final, kalau Spurs, gue rela lah kalau kalahnya sama Wemby. Berpengaruh. Ada berkhianat dikit loh. Iya nggak harus yakin sama tim yang yakin lah sama tim. Gue kasihan aja Wemby kalau keburu cedera ya. Oh iya benar. Legasinya ya. Kasih nih Celtics sudah juara kok kemarin. Keren. Kalau Wemby bisa tiba-tiba juara ya dia kan baru tertier loh. Iya. Gue takut dia kayak AD, nggak. Iya sih. Nggak punya. Pasti kayak AD sih. Iya. AD juara tapi. Itu maksud gue. Gue 10 tahun lah dia mungkin umurnya 10 tahun lah Wemby lah. Iya. Tapi nggak tahu ya dengan teknologi sekarang atau gimana. Berarti kalau misalnya prediksi gue, walaupun Knicks nanti kalah, gue kayaknya tetap pegang Spurs untuk jadi juara NBA di tahun 2026 ini. Kalau lo? Realistically. Oke sih. Iya. Ya, oke sih ya back to back ya. Akhirnya back to back lagi setelah terakhir itu Golden State Warriors ya. Sorry. Boston Celtics sih gue. Oh Boston Celtics lo. Iya sih. Setelah gue nonton Healthy Celtics sih kemarin kan dia cedera ya. Tatumnya langsung off aja tuh permainannya kemarin udah tiba-tiba tanpa Tatum aja bisa di seat 2, Tatum masuk, Tatumnya langsung perform tapi masih agak ngejaga permainannya dia yang gak eksplosif, gak terlalu ngebut mainnya. Jir, tapi ada yang janggal ya kalau milih Celtics depan Egy anjir. Lo harus consider di East ini gak tahu sih, kalau di East-nya Knicks-nya masih caur, ntar Cavs-nya menurut gue Cavs sih lawan Celtics berat ya. Berarti kan jalan Celtics bisa lebih mulus kan dibanding kondisi West. Oh iya jelas. Itu tuh harus salah faktor fatigue ya. Juga benar. Kenapa Celtics bukan cuman timnya doang ya kondisi East sama West. West bakal lebih berat. Timnya pun emang bagus. Timnya juga bagus. Cuman mungkin apple to apple lawan OKC berat. Yeah. Tapi OKC nanti lawan Spurs atau Wolves sih berdarah sih mereka. Gue dengan berat hati gue season ini dukung Lugi. Oke, bagus. Boston Celtics juara NBA bukan 2026. dukung mungkin prediksi. Prediksi. Dukung mah enggak dukung siapa. Kalau dukung gue mending Wolf atau Magic yang menang dari gue. Prediksi ya. Kalau lu Degi terakhir nih sebelum kita tutup. Dia milihnya yang lain ya. Iya, kali aja dia aja tadi bilang Spurs. Gue 60 Celtics 40 OKC. Oke. Berarti ya terus pilih satu. Celtics berarti ya. Celtics. Oke, berarti satu orang Celtics. 2 orang Celtics. Iya lagi. 1 orang San Antonio Spurs. Kita lihat aja siapa yang akan juara di NBA tahun ini, tahun 2026. See you on next podcast. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys for watching.